Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu berisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Sejun habis makan sop combo combat dan ia mendapatkan skill baru, yaitu Landower. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan oke, kayu pun dibakar oleh Sejun dan itu berfungsi untuk menghalau pohon evil. Ini dia, Sejun sedang memerintahkan Keeng untuk menghalau pohon evil yang memasuki kandang pertanian dengan balok kayu yang telah dibakar. Dan dengan balok kayu yang telah dibakar, Keeng melemparnya ke arah pohon evil. Lemparannya sangat kuat sekali dan pohon evil kena serangan Keeng dengan telak, dan serangan itu membara dan membuat para pohon evil terbakar dan modar. Sejun pun menghancurkan beberapa pohon evil yang masih menyerangnya, dan ia menggunakan pisau Canis miliknya. Dan ternyata beberapa pohon evil tumbang karena gosong di burning dengan pohon api tadi. Gile, efektif sekali serangannya. Tapi Sejun masih kepayahan karena masih banyak pohon evil yang menyerang kandang Sejun. Waduh, jumlahnya terlalu banyak. Besar-besar lagi. Kemudian di situ ada pohon evil yang sangat besar. Ia sedang menyerang sesuatu dan yang diserang adalah kelinci hitam. Kelinci hitam berhasil menghindar dengan cepat dan palu smash power. Si hitam menghajar pohon evil yang besar itu sampai KO. Tapi masih ada pohon evil besar yang lain. Ia juga mau menyerang si hitam. Akan tetapi ada kaki besar yang mendatanginya. Dan itu Ibu Keeng. Ia menggeprek pohon evil dengan kaki besarnya. Ia juga menghancurkan beberapa pohon evil lainnya yang masih datang menyerang. Si hitam juga sama, ia memalu-malu pohon evil yang besar itu. Sejun merasa senang karena kekuatan utama pertahanan pertanian Sejun dapat diandalkan dengan baik. Mereka berdua telah menjadi satpam komplek yang telah bertambah kuat. Tapi ada pohon evil kecil yang mau menyerang Sejun. Sejun kaget, tapi ia sudah siap dan slash. Di slash itu pohon evilnya dan terpotong menjadi dua. Mantap, Sejun juga semakin kuat ini. Sekali slash langsung pada KO. Dan oke, Ibu Keeng dengan aura powernya sudah bersiap untuk melumat habis pohon evil yang telah tersisa. Tinggal yang kecil-kecil doang. Dan mudah ini mah. Apalagi tadi sebelum penyerangan bos Sejun sudah memberikan setumpuk belalang merah panggang. Itu enak sekali bos. Dan itu adalah hadiah dari bos Sejun karena Ibu Keeng mau menjaga perbatasan hutan barat dengan pertanian Sejun supaya pergerakan pohon evil bisa dicegah dari awal. Dan sebagai imbalannya, Ibu Keeng diberikan belalang merah panggang setiap hari selama persediaan masih ada gitu ya. Dan oke lah bos Sejun, terima kasih. Keeng dan Ibu Keeng pun pindah lokasi penjagaan. Mereka berdua langsung gercep menuju perbatasan hutan barat di pertanian Sejun. Dan akhirnya saat ini semua pohon evil yang menyerang berhasil ditangani dengan mudah. Mereka semua telah tumbang dihajar Ibu Keeng semua. Dan Sejun sendiri merasa aneh dengan semua ini. Ia bertanya-tanya sebenarnya apa yang menyebabkan semua monster pohon ini bergerak menyerang ke ladang pertanian Sejun. Apa penyebabnya ya? Kenapa mereka datang terus-menerus seperti ini? Waduh, kalau seperti ini terus, gak bakal selesai-selesai ini mah. Harus cari sumber masalahnya. Kemudian ada para minotaur yang datang. Mereka adalah pekerja yang mau membajak sawah. Tapi karena ladangnya rusak, mereka pun disuruh untuk membersihkan semua kekacauan itu. Ya, jadinya mereka tidak jadi membajak hari ini. Ya udahlah, dibersihkan dulu aja, baru dibajak lagi. Sejun juga ikut membantu membereskan. Ia sangat kesal sekali karena kelakuan pohon evil ini. Ia telah menghancurkan beberapa tanaman tomat cherry. Waduh dah, kalau begini terus bakal repot ini mah. Kemudian ketika sedang membersihkan, ada satu pohon evil yang masih bergerak.
Sejun memperhatikannya dengan hati-hati, barangkali menyerang gitu ya, tapi sepertinya itu pohonnya udah mokat. Ia tidak bisa bergerak lagi, dan cerang! Diinjaklah sama Sejun, sampai KO itu dah. Sejun kesal sekali, gara-gara ini pohon, rencana perluasan ladang jadi terhambat. Perlu ada solusi tepat untuk menghentikan pergerakan pohon Evil. Aku harus segera mencari sumber masalahnya. Aku harus segera menuju ke hutan barat. Wah, ngeri ini. Sejun mau ke markasnya pohon Evil, tapi Shin pun berpindah. Kita skip dulu, kita pindah ke lantai 52. Di situ ada Theo dan Han Taijun. Mereka berdua berjalan menuju perbukitan. Theo bertanya, kenapa mereka berdua berjalan ke sini? Theo bingung, soalnya ini area perbukitan, nggak ada kristal pinpoint. Emangnya mau cari apa di sini? Taijun pun menurunkan Theo. Ia mau menunjukkan cara Han Taijun bisa menaiki lantai 52 tanpa perlu menggunakan kristal pinpoint. Ia memberitahu Theo kalau dirinya ke sini menggunakan celah dimensi yang dihasilkan dari Lingen. Waduh, Lingen. Theo kaget. Ya, ia kaget mendengar nama itu. Soalnya Lingen itu sejenis tanaman yang berfungsi sebagai fragmen dimensi. Itu memang bisa digunakan untuk membuka celah dimensi, tapi itu bahaya sekali. Benda itu berasal dari luar Dungeon Tower. Benda itu memiliki energi evil. Kalau digunakan di sini, bisa membahayakan Han Taijunnya. Aku akan melaporkan ini kepada biro penjelajahnya. Mereka semua akan mengatasi hal ininya. Tumbuhan itu sangat berbahayanya. Tidak boleh ada di dalam Dungeon Tower-nya. Walah, aman. Aku selalu menggunakannya. Sampai sekarang masih aman-aman saja kok. Tenang saja Bang Theo. Dan ini dia. Ini adalah Lingen yang aku gunakan. Sudah aku tutupi kain biar tidak ketahuan. Dan ini dia Lingennya. Walah. Tanaman itu mirip kepala ular. Tubuhnya besar dan tidak agresif. Hanya berdiam diri melihat apa yang ada di depannya. Han Taijun menjelaskan kalau Lingen ini sebentar lagi akan layu, jadi harus segera digunakan. Soalnya tanaman Lingen ini umurnya terlalu pendek, jadinya akan cepat modar kalau dibiarkan terlalu lama. Makanya menurutku ini akan aman-aman saja. Untuk area Dungeon Tower ini akan sangat aman, karena masa hidupnya sangat pendek ini ya. Jadi tidak akan menyebabkan masalah serius bagi Dungeon Tower. Tapi aku akan tetap melaporkannya ya. Itu tetap barang ilegalnya, itu barang dari luar Dungeon Tower-nya. Ya udah, ini curu. Ini nih, saya kasih curu, gimana? Mau nggak? Waduh, malah disogoknya. Jelas nggak maunya. Emangnya aku kucing apaannya? Main disogok segala. Nggak maunya, nggak mau. Ya udah, buang aja curunya. Waduh, malah dibuangnya. Walah. Itu curunya malah langsung ditangkap sama si Theo. Tapi ternyata Taijun melemparnya ke arah mulut Lingen. Waduh, dah bahaya. Theo mau dimakan Lingen. Taijun malah tersenyum gembira. Ia ternyata sengaja melempar curu ke arah Lingen itu, biar Theo bisa memasuki Lingen. Dan oke, Taijun pun langsung memasuki Lingen. Dan ternyata di dalam Lingen ada celah dimensi yang dapat menghubungkan antar lantai di Dungeon Tower. Itu sangat praktis sekali dan juga menghemat waktu secara singkat. Tapi Theo panik luar biasa. Ia ketakutan soalnya ini seperti jatuh dari ketinggian. Waduh, bahaya cuy, bahaya. Dan di ujung Lingen ada cahaya terang yang bersinar. Apa itu? Apa itu pintu keluarnya ya? Kita tidak tahu karena Shin pun berpindah. Di lantai 38. Di situ ada perkemahan Great Phoenix. Mereka semua sedang berkumpul untuk beristirahat karena habis berburu. Kemudian di situ ada Dongsik. Ia kaget karena dipanggil seseorang. Ternyata yang memanggilnya adalah Ketua Han Taijun. Ia ditemani Theo. Sepertinya Theo mual karena ia mengalami perjalanan singkat yang sangat-sangat menyebalkan. Dongsik langsung mendekati Ketua Han Taijun. Ia bertanya, apakah Bos Han sudah mengalahkan babi hutan api? Apa kutukan apinya sudah hilang? Kenapa ada Theo bersama Anda, Bos Han? Sebenarnya, apa yang terjadi? Walah, ente banyak tanya, Dongsik. Dari yang kau lihat saja, seharusnya kau sudah tahu apa yang telah aku lakukan. Aku sudah mengalahkan babi itu, dan sekarang aku malah bertemu Theo. Malahan
Mengalahkan babi itu sangat mudah sekali dong, Sik. Itu semua berkat ubi jalar matahari. Kalau tidak ada ubi jalar itu, aku tidak akan bisa melawannya dengan mudah. Wah, mantap bener dah ubi jalarnya. Tapi bos, beberapa lingen yang Anda gunakan itu adalah harta negara yang tidak boleh dihabiskan. Anda tidak boleh menggunakan lingen semuanya. Bisa dimarahi asosiasi hunter nanti bos. Aman-aman, kau tenang aja. Santai bro, santai-santai. Lah malah santai. Tapi sebenarnya daripada mikirin lingen lebih baik mikir sesuatu yang penting. Yaitu di mana keberadaan Park Sejun. Bang Theo, bisa kau jelaskan di mana keberadaan beliau? Apa kau mau memberikan informasi itu kepada kami, Bang Theo? Soalnya, aku sudah bolak-balik menggunakan lingen dari lantai 40 sampai lantai 52. Dan aku bertanya kepada penghuni lantai itu, seperti penduduk tikus di lantai 42, kemudian F di lantai 50, mereka semua mengatakan kalau mereka tidak bertemu dengan manusia selain aku. Jadi, aku penasaran sebenarnya Pak Sejun itu berada di lantai berapa? Waduh, gaswat. Theo mulai panik. Ia tidak boleh memberitahu keberadaan Sejun. Bos Sejun menyuruhnya untuk merahasiakan keberadaannya saat ini. Waduh, bahaya ini mah. Jadi Bang Theo, aku benar-benar penasaran sebenarnya di lantai berapa Bos Sejun itu berada. Karena sebelumnya kau memberi informasi kepadaku kalau Pak Sejun itu berada di lantai 40. Tapi nyatanya nggak ada apa-apa Bang Theo. Waduh dah, ditanya seperti itu, Theo langsung keringat dingin. Ia memikirkan dirinya sendiri dah. Kalau ia memberikan informasi lokasi Sejun, bisa dipecat ini mah. Waduh, gaswat. Gimana ini, gimana? Aku dalam masalah serius ini. Ya elah, puyeng amat. Kita tinggalin aja kucing Theo lah. Biarin dia puyeng. Sin kembali ke Pak Sejun. Di dalam gua pertanian Sejun sekarang tomat cherry berbuah lebat. Sejun sedang memetik tomat cherry itu dan sekarang tomat cherry-nya sudah naik level menjadi grade B. Mantap bro. Efeknya bisa membakar lemak sebanyak 50 gram. Gile. Tambah banyak ini membakar lemaknya. Kemudian di situ ada para kelinci yang sedang memegang katrol. Itu adalah elevator manual yang ditarik oleh Keen dari atas. Ya, itu digunakan supaya penghuni gua bisa keluar masuk dengan mudah dari dalam gua. Sejun pun mau ke situ, ia mau naik ke atas, tapi ketika ia berjalan, ada sesuatu yang terlihat aneh. Ia merasa hawa keberadaan pohon Evil. Apa pohon Evil itu memasuki gua ya? Sejun pun memeriksa gua tersebut. Ia melihat ada abu gosong hasil pembakaran api. Itu adalah api unggun yang Sejun jaga biar nggak padam. Alah, malahan Sejun kelupaan dan sampai padam sekarang ya. Waduh, malah padam. Sejun pun membersihkan abu itu. Ia mau menjadikan abu itu sebagai bahan tembikar. Akan tetapi, lah, ada daun. Daun apaan ini mah? Kenapa tertimbun abu? Sejun pun membersihkan semua abu itu. Dan ternyata ada tunas kecil yang bertahan hidup di bawah abu itu. Walah, tanaman apaan ini? Sejun kaget. Ia merasa tunas ini begitu hebat karena tunas ini bisa bertahan hidup di bawah panas api yang Sejun buat. Dan tiba-tiba, Master, akhirnya aku bisa melihatmu, Master. Weh, apa suara itu? Apa itu? Apa? Sejun kaget, ia mendengar suara yang entah dari mana. Kemudian, ada sosok kecil yang berjalan dan ternyata itu sosok gadis kecil sekecil tunas tanaman yang terkubur oleh abu. Waduh, siapa ini lagi dah? Master Sejun, aku ini benih apel yang Master Sejun tanam dulu. Master Sejun masih ingat kan? Walah, benih apel. Sejun mengingat kembali ketika ia pertama kali ke Dungeon Tower dan ia memakan apel. Kemudian ia menanam benihnya dan sekarang sudah tumbuh sebesar ini. Sejun senang sekali. Ternyata benih apelnya yang ia tanam telah tumbuh. Wah, ternyata ia memiliki keluarga baru sekarang. Waduh, anggota keluarga baru ini, yaitu apel. Terima kasih, Master, telah menanamku di sini. Hari ini, aku merasa senang sekali karena telah melihat Master. Seolah-olah sekarang aku merasa terlahir kembali. Benar-benar menyenangkan bisa melihat Master dan juga melihat dunia ini. Wah, begitu ya. Kalau begitu, aku akan memberimu nama untuk memudahkan kita semua untuk memanggilmu. Bagaimana kalau Flame? Ya, Flame Apple. Wah, keren, Master. Flame Apple. Api yang menyala-nyala. Aku suka, Master. Aku menyukainya.
Tapi Master, apa Master menyukai bentukku yang seperti ini? Kalau nggak suka, biar aku ganti saja Master. Soalnya bentuk ini cuma manifestasi sihir. Bentukku tetaplah tunas kecil yang masih tahap pertumbuhan. Kalau Master nggak suka, biar aku ganti aja Master. Aman, aman, aman. Kau pantas dinamai Flame. Bahkan, sendari kecil seperti ini, kau bisa menggunakan sihir manifestasi. Kau itu hebat sekali ya. Justru, aku yang merasa kasihan dan harus minta maaf kepadamu, Flame. Karena dulu aku tidak sadar menanammu dan membuat api ungu di dekatmu. Aku minta maaf ya, Flame. Tidak, Master, tidak. Itu tidak salah, Master. Berkat api yang dibuat oleh Master itu, aku jadi semakin kuat, Master. Dan oke, kita flashback dulu ya, saat Sejun dulu menanam biji apel. Setelah Sejun menanam biji apel, Sejun pun membuat api unggun di dekatnya. Akibat api itu, kecambah dari biji apel terkena panas api. Dan karena hal tersebut, kecambah apel itu tidak bisa keluar. Sebagai gantinya, ia memanjangkan akarnya ke bawah. Ya, ke bawah, sampai akhirnya ia menemukan sumber mata air yang berlimpah. Apel itu pun senang sekali dan mendapatkan sumber mata air yang banyak. Ia pun meminumnya dan menenggelamkan akarnya di sumber mata air itu. Tapi ketika sudah menemukan sumber mata air itu, apel itu tetap diam di dalam tanah karena di atasnya ada api yang menyala-nyala. Dan ia terus-menerus menahan panas api itu dengan sumber mata air yang ia minum. Sampai akhirnya ada cahaya terang datang. Dan itu adalah Master Sejun. Berkat Master Sejun membersihkan debu api yang gosong, aku bisa muncul dan melihat Master Sejun. Aku senang sekali. Waduh, maafkan aku ya. Aku juga merasa bersalah. Tidak, Master. Justru aku yang merasa senang. Justru karena Master inilah, aku sekarang bisa mengendalikan api. Sihir api bisa aku kuasai dengan mudah. Jadi, ini juga merupakan kebaikan dari Master yang melatihku sendiri biji. Terima kasih, Master. Walah, Sejun jadi kaget udah. Apel sekecil ini memiliki skill pengendali api. Gile bener. Bahkan ia juga bisa membuat manifestasi sihir. Sebenarnya, sekuat apa apel menyala ini ya? Sudah berbulan-bulan ia terkurung dalam api unggun dan masih bertahan hidup. Wah, di luar prediksi BMKG ini dah. Tenang saja, Master. Aku sekarang masih kecil, belum bisa mengendalikan api yang hebat. Tunggu saja kalau aku sudah besar, Master. Api yang akan aku keluarkan pasti sangat hebat banget dan sangat berguna bagi Master. Waduh, aku menantikannya ya, Flame. Cepat besar ya apel imut, Flame. Ucap Sejun sambil mengelus-ngelus api kecil yang baru ia temukan. Tumbuhlah dengan sehat supaya kau bisa bertambah tinggi ya, Flame. Siap, Master, siap. Ucap Flame senang sekali karena ia dielus-elus oleh Master Sejun. Dan oke dah, pertemuan Sejun dan apel Flame menjadi pertemuan yang menggembirakan. Akhirnya, ada jawaban atas apel yang Sejun tanam. Saya kira autornya sudah lupa, malah jadi tanaman kecil yang imut-imut lagi. Akan tetapi, di balik keimutannya itu, ada sesuatu yang mencengangkan. Itu adalah akar dari apel Flame. Ternyata akarnya sudah tumbuh besar dan menghujam ke bawah. Ya, sampai bawah. Sampai-sampai ia mencapai C-Dimension. Wah, gile. Sampai turun sejauh itu. Besar-besar lagi akarnya. Wah, sudah sekuat apa ya si Flame ini? Kita nggak tahu karena scene pun berpindah. Di lantai 39, tempat di mana Good Phoenix berada. Masih di tema yang sama, yaitu Han Tae-jun menanyakan keberadaan Pak Sejun. Ya, Han Tae-jun sudah meneliti sendiri. Ia bertanya-tanya kepada penghuni lantai 40 dan juga lantai 50. Tapi tidak ada sama sekali jejak dari Pak Sejun. Jadi Bang Theo, sebenarnya ada di mana Pak Sejun itu? Ya, Dongsik jadi bingung sendiri dengan pertanyaan bos Taejun. Soalnya Theo dulu pernah menjawab kalau Pak Sejun itu ada di lantai 40. Dia di situ dan membangun pertanian. Tapi mendengar pernyataan dari bos Han Taejun, Dongsik jadi tambah bingung. Maafnya, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, nya. Tolong mengerti akunya, ucap Theo gugup. Tapi Han Taejun mendesak. Ya gimana lagi, posisi Pak Sejun sekarang adalah orang yang paling penting, orang yang paling dicari di seluruh dunia. Soalnya, ia berhasil menjadi pembudidaya di Dungeon Tower.
Itu adalah prestasi yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan hunter. Bahkan Galan Enterprise saja gagal berkali-kali untuk mewujudkan pertanian di Dungeon Tower. Jadi Bang Theo, sekarang kami memohon kepadamu, katakan kepada kami di mana kami bisa bertemu dengan Pak Sejun, di lantai mana ia sekarang tinggal, Bang Theo. Dan ya, karena didesak mulu, Theo pun menggunakan jurus terakhir, yaitu kontrak. Buat kontrak denganku, ya. Buat kontrak dulu, baru aku akan memberikan informasi tentang Bos Sejun. Aku tidak bisa memberikan informasi ini secara sembarangan, ya. Jadi, buat kontrak dulunya, buat kontraknya. Waduh, buat kontrak. Sampai segitunya, Han Tae-jun dan Dong-sik jadi kaget mendengar permintaan dari Theo. Tapi ya sudahlah, kita tanda tangan dulu. Kau juga tanda tangan, Dong-sik. Waduh, aku juga ikutan ya. Dan oke, langsung ke dalam tenda, biar aman gitu ya. Dan langsunglah tanda tangan kontrak berdua, Dong-sik dan juga Han Tae-jun. Kontrak di mana Han Tae-jun dan Dong-sik tidak boleh membocorkan kepada siapapun. Kalau bocor, maka orang itu akan kehilangan nyawanya. Lah, sampai segitunya. Ya gimana lagi, ini rahasia yang benar-benar harus dijaga. Tidak boleh bocor kepada siapapun di kalangan manusia dan juga di kalangan penduduk Dungeon Tower. Bahaya kalau informasi ini bisa bocor. Keadaan Sejun bisa dalam bahaya nantinya. Kemudian pertanyaan kembali dilontarkan, di mana Sejun sekarang, Bang Theo? Kontrak telah dibuat. Sekarang saatnya untuk memberikan informasi. Dan oke, Theo pun memberikan informasi tentang keberadaan Sejun. Intinya, Sejun sekarang ada di tempat paling tinggi di Dungeon Tower. Ia berada di sono. Itu adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia manapun. Dan satu hal lagi, karena manusia manapun tidak bisa menjangkau lantai tersebut, jadi Sejun sekarang adalah manusia pertama yang dapat mencapai lantai tersebut. Tapi karena hal tersebut, Sejun tidak bisa turun. Sejun terjebak di lantai paling tinggi di Dungeon Tower. Waduh, gile, Dong-sik dan Tae-jun merasa kaget, tempat paling tinggi. Tidak bisa turun karena terjebak. Apa maksudnya? Tapi tidak diterangkan sama Theo, karena pertemuannya itu langsung di-skip. Ya, di-skip. Tahu-tahu Theo sudah pamitan sama mereka berdua. Malah langsung pamitan. Setelah Theo pergi, Dong-sik bertanya kepada Master Han Tae-jun, apa benar manusia bisa mencapai lantai paling tinggi di Dungeon Tower? Rasanya ini hal yang mustahil. Sekarang saja, manusia terkuat di Dungeon Tower adalah Bos Han Tae-jun yang berhasil mengalahkan babi api. Itu aja lantai 52. Lah ini malah sudah ada manusia yang mencapai lantai tertinggi. Apa-apaan itu dah? Apa itu bisa dipercaya, Master Tae-jun? Apa mungkin Sejun ditangkap monster dan dibawa ke lantai paling atas itu dan dipaksa untuk menanam tanaman yang ada di sono? Berpikirlah yang jernih, Dong-sik. Jangan berpikir pendek seperti itu. Kita analis saja lewat ubi jelar matahari. Namanya saja ubi jelar matahari. Itu artinya tanaman ubi jelar ini terkena sinar matahari secara langsung di Dungeon Tower. Dan kau bisa memahaminya kan, memang Sejun ada di lantai paling atas. Karena ia berada di lantai paling atas, maka ia sangat dekat dengan matahari di Dungeon Tower. Itu artinya memang benar, Sejun ada di lantai paling atas, yaitu lantai 99. Waduh, lantai 99. Dong-sik kaget mendengar hal itu. Mana mungkin lantai 99 bisa dicapai manusia? Kita tidak tahu bagaimana Pak Sejun mencapai itu. Yang jelas, Theo mengatakan kalau Pak Sejun tidak bisa turun dari lantai 99. Itu artinya kita tidak mungkin bertemu dengan Sejun selain mencapai lantai 99. Kita harus berjuang. Ini bukan lagi misi untuk bertemu dengan Pak Sejun. Bisa jadi ini adalah misi penyelamatan Pak Sejun. Ucap Han Tae-jun dengan penuh percaya diri. Dan oke, kembali kita pindah scene. Ya, kita kembali ke posisi Pak Sejun. Sejun garu-garu kuping. Ia merasa kupingnya gatal. Sepertinya efek agak mandi ini. Waduh, ia mau mandi dulu dah. Udah lama gak mandi. Ya, karena ia mau mandi dulu, jadinya scene pun berpindah. Malah scene berpindah. Kita langsung pindah scene di desa Granar.
kampung halamannya Bang Theo, tempat para kucing berada. Di situ ada rumah besar, dan rumahnya itu adalah rumah tuan tanah dari desa Granar. Dan ini dia tuan tanahnya. Ia sedang ngobrol dengan anaknya yang lagi asik-asik sama cewek. Walah, malahan gak sopan amat sama bapaknya. Dan ini dia tuan tanahnya, namanya adalah Black. Ia sedang puyeng karena pasokan makanan di desa Granar sekarang mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi. Harganya naik 3 kali lipat. Bahkan ada yang naik 10 kali lipat. Itu gara-gara belalang merah yang merusak jalur distribusi. Jadinya semua bahan makanan naik. Waduh, puyeng dada. Tapi karena ia sedang puyeng, ia malah melihat anaknya main-main mulu dah. Black pun marah-marah. Ia benar-benar marah sama anaknya itu, yang namanya adalah Oren. Ia tidak becus mengurus perusahaan, malah main cewek mulu dah. Woi, kerja, woi, kerja. Dasar anak gak guna. Dan ini dia anaknya yang bernama Oren. Ia malah menyuruh ayahnya untuk santai, santai. Orang-orang miskin disuruh minggir aja dari lantai ini. Ya, dari desa Granar gitu ya, disuruh pergi. Itu lagi viral loh, menyuruh pergi orang-orang miskin. Waduh, itu loh yang kata-katanya adalah minggir lu miskin. Begitu ayah Black. Waduh, malahan kau itu ngomong apa sih? Otakmu itu sengkle ya. Ayah Black jadi bingung mau ngomong apa sama anaknya yang gak jelas itu. Malahan gak jelas banget dong ngomongnya. Anaknya jadi geblek apa ini? Ya ada, salah asuh apa indah. Kalau begitu, pergi saja kau miskin. Di sini, kau itu yang paling miskin. Mulai saat ini, kau akan aku keluarkan dari kakak keluarga. Kau itu yang miskin di sini. Kau bukan lagi anakku. Jadi, pergi dari sini, cuk. Pergi sono. Kau bukan anakku kalau kau tidak bisa berbisnis. Jadi, kau itu miskin. Pergi sana. Waduh, dah malah diusir. Kalau kau mau kembali menjadi keluargaku, kau harus hasilkan 1000 koin tower. Cepat sono pergi, hasilkan duit untukku. Walah, si Oren pun diusir dari rumah gede itu. Ia malah cuma mendapatkan modal dari ayahnya, 100 koin tower. Waduh, malahan. Jadinya si Oren malah marah-marah di depan rumahnya itu ya. Dia sangat marah sekali sama ayahnya yang telah mengusir dirinya. Malah dicoret dari kakak keluarga. Waduh, ia sangat marah bener itu dah. Bener-bener marah. Dasar ayah tidak tahu diri. Aku ini anak yang sangat hebat. Dasar tua bangka. Lihat saja, bulan depan akan aku berikan kau ribuan koin tower. Lihat saja ayah tua bangka. Oren pun pergi. Tapi ada seseorang yang mengintainya. Waduh, siapa itu? Ternyata itu goblin sekarang. Wah. Iya, ternyata menemukan korban baru. Ia pun nyengir mendapatkan korban baru itu. Wah, gile bakal jadi apa itu ya si Oren sama si Karam. Tapi kita tidak tahu karena bersambung. Waduh, udah malah bersambung, bos. Oke, terima kasih kawan-kawan semua telah menyaksikan Pak Sejun di part ini gitu ya. Terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.